Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Aska Firmansyah dari MTSN 1 Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu percobaan pada larutan asam dan basa. Tujuan dari praktikum saya pada kali ini yaitu yang pertama, untuk menentukan sifat asam, basa maupun netral dari suatu larutan. Yang kedua, untuk menentukan nilai pH dari suatu larutan asam basa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja alat indikator asam basa dalam menentukan sifat suatu lautan. Dalam praktikum kali ini, saya menggunakan beberapa alat dan bahan. Untuk alat, saya menggunakan 6 buah gelas kimia, 6 buah pipet tetes, dan 1 buah plat tetes. Untuk bahan, saya menggunakan 6 buah kertas lakmus merah, 6 buah kertas lakmus biru, 6 buah kertas indikator universal, dan masing-masing 20 ml air cuka, air jeruk, air sabun, antasida atau obat mah, dan air garam. Terdapat 2 prosedur kerja yang akan saya lakukan dalam praktikum kali ini. Untuk prosedur kerja yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat larutan menggunakan kertas lakmus. Terdapat beberapa langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam prosedur ini. Pertama-tama, saya akan mengambil masing-masing 3 tetes dari setiap cairan menggunakan pipet tetes. Kemudian akan saya masukkan ke dalam plat tetes yang sudah tersedia. Setelah itu, saya akan masukkan kertas lakmus merah ke dalam masing-masing larutan dan akan mencatat hasil perubahan warnanya pada tabel yang sudah tersedia. Dapat dilihat bahwa air tidak merubah warna dari kertas lakmus merah. Air cuka juga tidak berubah warna dari kertas lakmus merah. Sedangkan air jeruk juga tidak berubah warna dari kertas lakmus merah. Sementara itu, air sabun dapat merubah warna kertas lakmus merah menjadi berwarna biru. Antasida atau obat mah juga dapat merubah warna kertas lakmus merah jadi kebiruan. Sementara air garam tidak mengubah warna dari kertas lakmus merah. Jadi, pengamatan pada kertas lakmus merah dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, saya akan masukkan kertas lakmus biru ke dalam masing-masing larutan dan mencatat hasil perubahan warnanya pada tabel ini juga.
tidak berubah warna dari kertas lakmus biru. Air cuka dapat berubah warna kertas lakmus biru menjadi berwarna merah. Sementara air jeruk juga menunjukkan hal yang sama. Air sabun tidak berubah warna dari kertas lakmus biru. Antasida atau obat mah juga tidak berubah warna dari kertas lakmus biru. Sementara air garam juga menunjukkan hasil yang sama. Jadi, pengamatan pada kertas lakmus biru dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur kerja yang kedua, yaitu mengidentifikasi sifat larutan menggunakan kertas indikator universal. Ada beberapa tahapan yang akan saya lakukan dalam prosedur ini. Pertama-tama, saya akan menyiapkan masing-masing 20 ml dari setiap cairan yang sudah saya sebutkan di awal. Kemudian, saya akan masukkan kertas indikator universal dalam masing-masing larutan tersebut dan mencatat hasil perubahan warnanya berdasarkan tabel warna pH yang ada. Pada air, kertas indikator universal menunjukkan pH sebesar 7. Pada air cuka menunjukkan pH sebesar 2. Pada air jeruk juga menunjukkan pH sebesar 2. Pada air sabun menunjukkan pH sebesar 10. Pada larutan antasida menunjukkan pH sebesar 9. Pada air garam menunjukkan pH sebesar 7. Pengamatan pada kertas indikator universal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kertas lakmus dan kertas indikator universal dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat suatu larutan dengan baik. Kedua alat tersebut memiliki cara kerja yang hampir sama, yaitu dengan menunjukkan perubahan warna ketika terkena larutan asam maupun basa. Dengan menganalisis hasil perubahan warna pada kedua alat tersebut, kita dapat mengetahui sifat dari suatu larutan yang sedang kita uji. Dapat dilihat pada tabel berikut ini, pada air dan air garam tidak berubah warna dari kertas lakmus dan lakmus biru. Sementara pada kertas indikator universal menunjukkan pH yaitu 7.
Dapat disimpulkan bahwa kedua larutan tersebut bersifat netral. Sementara pada air cuka dan air jeruk, kedua larutan tersebut mengubah warna dari kertas hapus menjadi berwarna merah. Sementara kertas indikator universal menunjukkan pH kurang dari 2. Dapat disimpulkan bahwa kedua larutan tersebut bersifat asam. Dan juga pada air sabun dan larutan antasida atau obat mah, kedua larutan tersebut dapat mengubah kertas hapus menjadi berwarna biru. Sementara untuk kertas indikator universal menunjukkan pH lebih dari 7. Dapat disimpulkan juga bahwa kedua larutan tersebut bersifat basa. Sekian praktikum larutan asam dan basa yang saya lakukan pada hari ini. Semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.